Berlatarkan di New York, kisah pun difokuskan kepada wanita yang bernama Anna. Anna adalah seorang woman independen yang kini masih numpang pada kakaknya yang sudah menikah dengan Ronnie. Kakaknya Anna kita panggil saja Jessica. Jessica pun cukup sedikit senang karena Anna masih tinggal bersamanya. Namun tidak dengan Ronnie yang terus-terusan mengusir Anna secara halus. Lucky you are to be living in this house. Right. And I'm a little bit concerned that your sister's trying to look at it. I feel you don't live. Oh, Kemudian berangkatlah Anna bekerja. Sesampainya di galeri, ia pun bersiap-siap akan melelang barang dengan Amy dan teman-temannya Anna yang lain. Lalu tiba-tiba datanglah bos mereka semua yang bernama Claire dan asistennya pribadinya Claire yang bernama Suzette dan Rain. Kedatangan Claire bukan tanpa alasan, melainkan hari ini ada lelang yang sangat penting. Claire pun memeriksa mereka satu persatu sudah bersih ataukah belum dan memastikan bahwa semua karyawannya siap untuk lelang. Karyawannya Claire siap untuk melakukan lelang dan mereka semua bersih. Claire pun membubarkan mereka. Namun baru saja dibubarkan, Claire melihat noda di bajunya Anna. Claire yang punya OCD, ia pun menyuruh Amy untuk memberikan jaketnya kepada Claire. Namun setelah jaketnya Amy dilepas, ternyata Amy lebih parah karena ada banyak tato di badannya Amy. give her the jacket back. You two will be in. There you go. Why would you put that on your body? Tak lama kemudian lelang pun kini sudah dimulai. Anna dan Amy pun disuruh untuk jangan ikut lelang hari ini. Mereka pun pergi untuk menganalisa barang-barang yang akan dilelang. Di situ mereka menyadari kalau barang nomor 17 salah label, di mana seharusnya isi barang itu adalah cat akrilik pada kayu, namun sekarang isi barang nomor 17 salah labelnya. Dengan segera Amy dan Anna pun akan memberitahukannya kepada Claire. Namun karena acara sudah dimulai, Amy tidak berani masuk karena nanti jika Amy salah, maka Amy akan dipecat. Anna yang mendengar itu, ia pun masuk seorang diri dan tidak peduli lagi jika dirinya akan dipecat. Anna pun memberitahukannya kepada Claire bahwa barang nomor 17 sudah salah label. Barang itu dicat akrilik bukan cat minyak. Amarillo Dose, painted in 19... It's acrylic on wood. Singkat cerita, setelah lelang selesai, meskipun barang itu terjual, namun Claire pun marah-marah pada semua karyawannya dan menyuruh orang yang sudah typo itu untuk mengaku. Lalu setelah lama, seorang karyawannya Claire yang bernama Billy mengaku kalau ia yang sudah salah mengetik. Dengan segera Claire pun memecat Billy. Kemudian Claire pun berterima kasih kepada Anna karena sudah menyelamatkan reputasi galerinya mereka. Lalu Claire pun cuma memberikan kata, "Bagus sekali Anna." Anna pun cuma tersenyum, lalu Anna dan teman-temannya pun langsung berpesta. Setelah berpesta, Anna mengatakan pada Amy bahwa ia memang senang karena sudah membantu Claire. Namun kok Anna cuma diberikan kata "bagus sekali". Kata itu tidak bisa membayar apartemen yang akan Anna tinggali. Anna mulai menyadari kalau Claire benar-benar tidak menghargai karyawannya. Kemudian Anna pun pulang dan langsung turu. Di esok paginya Anna kaget karena tiba-tiba ia ditelepon oleh Claire. Claire akan ke London dan ia butuh asisten tambahan. Jadi Anna pun akan ikut Claire ke London. Anna pun siap menerima pekerjaan tersebut. Lalu Claire mengatakan kalau informasi lebih lanjutnya nanti akan dikabari oleh Suzette dan Rin. Beberapa hari kemudian, Anna pun sudah berkemas. Kakaknya Anna dan suami kakaknya Anna pun sangat senang karena Anna akan mengawali karirnya yang sangat cemerlang. Lalu setelah Anna pergi, mereka pun bersyukur karena Anna sudah tidak tinggal lagi bersama dengan mereka berdua. 1 jam kemudian, Anna sudah sampai di bandara bareng Suzette dan Rin. Anna pun disuruh membawakan kopernya mereka berdua. Saat sedang melakukan pembelian tiket, di situ Anna pun cuma disuruh-suruh mengangkatkan koper mereka berdua.
Suzette pun memesan tiket kelas bisnis cuma 3. Ana yang mengetahui itu pun ia pun bertanya. Suzette dan Rin pun menjelaskan bahwa Ana akan ke London sendirian naik kelas ekonomi. Lalu datanglah Claire yang bingung kenapa Ana datang lebih awal. Ana yang tidak ingin menjelekkan Suzette dan Rin, ia pun berkata bahwa ia cuma membantu Claire membawakan koper saja. Claire yang mendengar itu, ia pun jadi menduga kalau Ana suka menjilat. Kemudian pergilah mereka bertiga. Petugas bandara yang tahu kalau Ana adalah orang yang sabar dan sudah direndahkan oleh mereka bertiga, ia pun memberikan hadiah untuk Ana, yaitu Ana akan naik kelas bisnis nomor 1 dan nanti fasilitas pesawatnya akan lebih mewah dibanding dengan yang dinaiki oleh mereka bertiga. Class? I've never been in first class. This isn't In the spa. Sebelum penerbangan, Ana pun jadi dilayani dengan baik karena membawa tiket premium. Ia pun mencoba spa di bandara tersebut. Lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh kliennya Claire yang menanyakan alamatnya Claire di London. Sambil menelepon sambil mondar-mandir, Ana pun jadi menabrak pria ganteng yang tak dikenal. Fine, don't worry about it. Why don't you just come with me? Oh my god. Setelah itu di dalam pesawat, ternyata pria tadi mendapatkan kursi di sampingnya Ana. Pria itu sedang mengabari ibunya kalau tadi ada wanita gila yang menumpahkan minuman ke celananya sambil teleponan. Ana yang mendengar itu, ia pun cuma bisa terdiam. Kemudian pria itu pun menutup telepon. Lalu karena duduk bersebelahan, William pun berkenalan dengan Ana. William menceritakan kalau ia ke New York karena ada wawancara kerja. Kini ia kembali ke London karena ibunya akan ulang tahun. Lalu William menanyakan soal Ana. Ana yang sudah terlanjur naik kelas bisnis, ia pun tidak mungkin mengatakan kalau ia cuma seorang karyawan di tempat pelelangan barang. Oleh sebab itulah Ana mengatakan kalau ia adalah seorang direktur seni termuda yang pernah ada di dunia. Lalu Ana suka dengan hiasan di pesawat tersebut. Ia pun langsung mengesakkan hiasan itu di dalam sakunya sendiri. Don't do this. Just because... Berjam-jam kemudian pesawat akan landing. Pramugara pun menyuruh Ana bangun dan Ana disuruh meletakkan wadah merica dan garam. William yang mendengar itu, ia pun cuma bisa meringis. I'm gonna have a word with immigration. Sorry about that. Setelah landing, Will pun menanyakan tujuannya Ana kemana. Ia pun mengatakan kalau ia akan ke Hotel Carlson. Will yang mendengar itu, ia pun menyuruh Ana untuk ikut dengannya karena arah jalannya sama dengan Will. Ana pun tidak mau. Namun datanglah ibunya Will yang bernama Catherine. Di situ setelah berkenalan, Catherine pun mengajak Ana untuk ikut mobilnya saja. Meskipun Ana takut kalau nanti Will akan tahu pekerjaan Ana yang sesungguhnya, namun Ana pun tidak peduli dan langsung numpang di mobilnya Catherine. Di mobil, Catherine menanyakan soal pekerjaannya Ana. Ana pun tidak bilang kalau ia direktur, tapi Ana bilang yang pada intinya Ana bekerja di bidang seni penjualan dan pencarian barang. Lalu Ana pun menanyakan balik tentang pekerjaannya Catherine. Catherine pun tidak mengatakan dengan jelas tentang pekerjaannya, namun yang pasti Will pun berkata kalau pekerjaannya Catherine sangat besar dan sangat-sangat mendapatkan cuan. Kemudian sampailah di hotelnya Ana. Will pun akan meminta nomornya Ana. Namun Catherine yang tahu kalau Ana punya potensi besar di masa depan, ia pun lebih dulu meminta nomor teleponnya Ana. Number from your mom. Yeah, exactly. Hi, darling. I want to see her again. Pergilah Catherine dan Will. Masuklah Ana ke dalam hotel. Ia pun syok karena hotelnya ternyata sangat mewah. Lalu muncullah Claire yang memberikan Ana buku tentang penjualan di Airwings. Buku ini mengandung informasi rahasia soal penjualan di Airwings. Ana pun sangat senang karena buku ini adalah buku privat dan hanya diketahui oleh para pecinta seni. Late, I would have left 15 minutes. Tickets for... Kemudian Ana pun akan ke Airwings. Namun ia baru menyadari kalau laptopnya hilang. Ana pun teringat kalau mungkin saja laptopnya ketinggalan di mobilnya Catherine. Sambil OTW ke Airwings, Ana pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari laptopnya dan hanya bisa menunggu Catherine menelepon Ana.
Sesampainya di Erwins, ia pun langsung direndahkan oleh Suzette dan Rin. Lalu mereka berdua menyuruh Anna untuk segera membersihkan diri dan mengikuti rapat. Pemimpin rapat yang bernama Arnold pun menjelaskan kalau di Erwins mereka akan menjual lukisan profil yang sangat berharga karena sudah disimpan selama beberapa dekade. Lukisan profil dibuat oleh seorang seniman yang sudah meninggal dunia. Kini istrinya profil sedang BU dan akan menjual lukisan tersebut. Klien-klien besar sudah mengincar lukisan itu sejak lama, dan jika lukisan profil dilelang di Erwins, maka popularitas Erwins dan mereka yang menjual lukisan tersebut akan dikenang sepanjang sejarah. Timnya Gerard dan timnya Claire harus bekerja semaksimal mungkin agar lukisan itu mendapatkan harga terbaiknya. It's the Broville collection. Expect us to shine. I expect you. Setelah rapat selesai, Anna pun langsung ditemui oleh Gerard. Gerard pun tahu kalau Anna adalah anak baru dari New York dan Gerard mau berteman dengan Anna. Suzette dan Rin yang melihat itu, mereka pun langsung mengajak Anna pergi. Di situ, mereka pun menjelaskan bahwa Gerard adalah musuh. Dan Anna pun disuruh untuk jangan memberikan informasi apapun kepada Gerard. Lalu mereka berkata bahwa Arnold sebentar lagi akan resign. Dia merekomendasikan Claire sebagai ketua di Erwins. Jika Claire dan semua orang setuju, maka Claire akan menjadi wanita pertama yang menjadi ketua di Erwins. Kemudian mereka pun menunjukkan tempat kerjanya Anna. Anna pun terkejut karena tempat kerjanya sangat kecil plus kotor. Sepulangnya dari Erwins, Anna dapat undangan pesta dari Catherine. Anna pun langsung menelepon Amy dan mengabarkan undangan tersebut. Amy yang kini menjadi seorang pelukis pun mendukung Anna dan Will. Anna yang mendengar itu, ia pun berkata bahwa ia tidak bisa dengan Will karena ia sudah banyak berbohong kepadanya. Meskipun begitu, namun Anna akan datang ke pestanya Catherine karena ia akan mengambil laptopnya sendiri. Sampailah Anna di pestanya Catherine. Mereka pun berbasa-basi yang isinya tidaklah penting semua. Lalu Catherine pergi untuk memanggil Will. Datanglah Will. Will pun tersepona pada Anna yang sangat cantik. Lalu saat sedang asik-asiknya berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah ayahnya Will. Ayahnya Will bernama Julian Marks. Seketika Anna yang mendengar itu, ia pun kaget karena Julian adalah seorang pelukis dengan karya yang sangat menakjubkan. Anna pun bingung karena kabarnya Julian sudah meninggal. Namun kok sekarang Julian masih kokoh berdiri? Julian pun menjelaskan dengan singkat bahwa jika ia mengaku telah meninggal dunia, maka karyanya pasti akan terjual berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan jika ia masih hidup. Dan itu semua adalah strategi marketing. Saat sedang asik-asiknya bersenang-senang, tiba-tiba Rin menelepon Anna. Rin pun menyuruh Anna untuk mencari tiket premium Midsummer karena Claire butuh tiket tersebut. Rin sudah mencarinya kemana-mana, namun ia tak menemukannya. Rin harap Anna bisa menemukan tiket VIP tersebut. Dengan segera Anna pun menjaluk laptopnya kepada Catherine dan ia akan pulang karena ia banyak pekerjaan. Will pun OTW mengambil laptopnya Anna, sedangkan Anna diajak ngobrol Catherine di ruangan khusus. Anna pun kagum dengan semua lukisan dan barang-barang yang berada di ruangan tersebut. Catherine pun menjelaskan bahwa ruangan ini milik mantan suaminya Catherine yang ketiga yang kini sudah meninggal dunia. Suaminya Catherine mewariskan semua lukisannya untuk Catherine dan jika semuanya dijual, itu bisa membeli sebuah pulau. Kemudian Catherine pun mengatakan bahwa semua lukisan itu akan dilelang di Erwins. Anna yang mendengar itu, ia pun terkejut. Kini Anna tahu bahwa Catherine adalah mantan istrinya Broville dan nama belakangnya Catherine adalah Delaroche alias Broville. Saat Anna sedang terkaget-kaget, Catherine pun bingung kepada Anna karena Anna yang seorang seniman kok tidak mengenali lukisan yang berada di ruangannya. Anna pun beralasan kalau ia datang ke London cuma membantu klien lain dan tidak ada orang yang boleh tahu kalau Anna sudah melihat lukisan Broville.
Catherine yang mendengar itu, ia pun malah akan berbicara kepada Arnold. Catherine yakin kalau Anna lebih berbakat daripada Claire. Untuk itulah Anna yang akan menggantikan Arnold di Erwins dan Anna yang akan menjual semua lukisan Brofil. Anna yang mendengar itu, ia pun tidak mau. Meskipun dulu Anna sudah direndahkan oleh Claire dan asistennya, namun kini saat ada kesempatan berlian, Anna tidak mau menikung dan menusuk Claire dari belakang. Di situ Catherine pun sangat menghargai keputusannya Anna. Lalu Anna pun berpamitan kepada Claire dengan membawa laptopnya. Alright. And please, if you could refrain. Di esok paginya, Will pun mengabari kalau ia dapat tiket Midsummer. Dengan segera Anna pun menemui Will yang kini sedang melatih anak-anak didiknya. Di situ setelah Will memberikan tiket tersebut, Will pun mengajak Anna kencan nanti malam. Anna pun tidak mau karena ia banyak tugas dan memikirkan strategi tentang caranya menjual lukisan Brofil. Will yang mendengar itu, ia pun akan menyuruh ibunya untuk membatalkan penjualan Brofil supaya Anna tidak sibuk lagi. Anna yang mendengar itu, seketika ia pun mau diajak kencan oleh Will nanti malam. With me. Pick up at your hotel at 8. Sesampainya di Erwins, seperti biasa Anna pun awalnya dicuekin dan diolok-olok oleh Suzette dan Rin. Namun datanglah Claire yang menanyakan tiket pada dua asistennya tersebut. Suzette dan Rin pun cuma bisa meminta maaf karena tiket VIP tersebut sudah terjual habis semua. Claire pun marah dan akan pergi. Namun Anna pun langsung memberikan tiket itu kepada Claire. Seketika Claire pun jadi yakin kalau Anna memanglah cerdas. Dan kini Claire lebih percaya kepada Anna dibandingkan dengan dua asistennya yang sudah sangat berpengalaman tersebut. Malam harinya ternyata Anna bukan diajak kencan oleh Will, melainkan Will mengajak Anna untuk pergi bareng bersama dengan Catherine dan Julian ke salah satu galeri terbaik yang berada di London. Awalnya Anna nyaman berada di galeri tersebut, namun saat Anna melihat Claire dan dua asistennya yang menyebalkan, dengan segera Anna pun langsung berpamitan. Got hit with a wave of jet lag. Will pun langsung mengejar Anna dan Anna diajak ke klub. Di situ Will bingung kenapa Anna pergi dari galeri. Anna pun tidak mengatakan yang sebenarnya. Lalu mereka pun lebih memilih joget jedak-jeduk di klub tersebut. Sepulangnya mereka berdua dari klub, mereka pun tidak ngecas. Sisi kebaikannya Will makin terlihat dari sini. Lalu Will pun cuma menghibur Anna saja. Masuklah Anna ke dalam. Di situ Anna pun meminta pada penjaga agar mengizinkan Anna di situ sebentar sampai pria di luar pergi menjauh. Anna melakukan hal itu bukan tanpa alasan, melainkan sebenarnya Anna tidak tinggal di hotel bersama dengan Claire, karena Anna disuruh tinggal sendirian di kos-kosan yang kumuh. Not sure I'll have time. Kemudian kini Anna pun menjalani hari-harinya dengan semangat dan setiap hari Anna selalu bertemu dengan Will. Will dan Anna akan selalu saat ketemu. Pada saat berduaan, Anna pun menanyakan alasannya mengapa Will melamar kerja di New York padahal keluarganya sudah sukses semua di London. Will pun menjelaskan bahwa di London sudah banyak orang yang mengenal Will. Mereka cuma mencoba memanfaatkan Will, terutama cewek-cewek yang mendekati Will karena kekayaannya Will saja. Lalu terkait alasannya mengapa Will memilih Anna adalah karena Anna sudah kaya, sukses, cantik, tapi tetap rendah hati dan bersikap seperti orang biasa. Will tidak melihat kesombongan di diri Anna dan itulah alasannya Will memilih Anna. So, here's to hope. Esok harinya di Erwins, Suzette menceritakan kalau ia sudah bertemu dengan Will de la Roche. Semua temannya pun kagum terkecuali Anna dan Claire. Lalu Claire menyuruh Anna untuk masuk ke ruangan seorang diri. Di situ Anna pun sempat panik karena Claire mengatakan kalau ia sudah tahu apa yang dilakukan oleh Anna.
Namun saat Claire berkata bahwa ia tahu kalau Anna bekerja keras dan disiplin dibandingkan dengan dua asistennya, Anna pun sangat lega. Lalu Claire mengatakan kalau sebentar lagi Claire akan dipromosikan untuk menjadi ketua di Erwins. Claire akan sangat menghargai Anna dan Claire akan memberikan hadiah untuk Anna nantinya. Kemudian saat sedang asik-asiknya rembugan, tiba-tiba Catherine menelepon Claire. Setelah telepon ditutup, Claire pun mengabarkan pada Arnold dan semuanya bahwa Catherine membatalkan penjualan lukisannya. Seketika Arnold dan semua orang pun langsung kacau dan panik, termasuk Anna. Claire yakin kalau Catherine sudah dipengaruhi oleh seseorang. Jika tidak, mana mungkin Claire akan melepaskan uang jutaan dolar. I can fix this. Is to find out who's you. So many. The other night, did he say anything? Anna pun keluar dan tak sengaja bertemu dengan Will. Anna langsung marah-marah pada Will karena Catherine sudah membatalkan penjualan lukisannya. Will pun tidak tahu apa-apa, dan alhasil dari sinilah Will dan Anna pun langsung bertengkar. Career, and I put it at risk because I thought you. Just because you don't give it an idiot. Kemudian masuklah Anna ke dalam. Tiba-tiba Suzette mengirimkan fotonya Anna dan Catherine saat sedang bersama. Anna pun panik karena semua orang tiba-tiba memandang Anna dengan sinis. Lalu masuklah Anna ke ruangannya Claire. Claire sangat marah karena di berita itu mengabarkan kalau Anna adalah direktur Erwins, serta Anna memakai pakaiannya Claire tanpa izin. Di situ meskipun Anna menjelaskan semuanya dari awal di pesawat dan Anna berjanji kalau ia akan membujuk Catherine, namun Claire sudah tidak trust lagi kepada Anna dan Claire pun langsung memecat Anna. But I'm so glad that it's you in this photo. Unbelievably sorry. Move her. She no longer works at Erwin's. You know. My pleasure. Closing. Karir, kehidupan, dan masa depannya Anna kini sudah hancur. Ia pun menelepon kakaknya, namun kakaknya mengabarkan kalau mereka baru saja mengadopsi anjing. Anna pun jadi tidak respect kepada kakaknya lagi, karena dulu saat Anna tinggal bersama dengan mereka, Anna selalu disindir halus untuk meninggalkan rumah. Namun kini mereka malah menggantikan Anna dengan seekor anjing. Kini Anna pun mulai menyadari bahwa dengan kebohongan hidupnya bisa hancur. Untuk itulah hati nurani Anna tergerak dan langsung ke rumahnya Catherine. Di situ ia pun menjelaskan semuanya dengan jujur bahwa Anna bukanlah seorang direktur dan Anna cuma seorang asisten magang dengan gaji rendah. Kini Anna sudah dipecat gara-gara dituduh mengelabui Catherine agar tak menjual lukisannya. Awalnya Catherine dan Julian kaget, namun ternyata mereka ngeprank Anna dan ini respon mereka berdua. Catherine sendiri kini malah bangga pada Anna karena Catherine sendiri dulu sering berpura-pura menjadi orang lain agar bisa bertahan hidup. Catherine tidak marah kepada Anna dan Anna disuruh untuk tetap tenang saja. Dan mengenai lukisan tersebut, itu bukanlah salahnya Anna, karena itu semua adalah strategi marketingnya Catherine. Catherine sengaja melakukan hal itu supaya lukisannya berasa VIP dan harganya nanti pasti akan naik berkali-kali lipat. Catherine punya mindset bahwa sebelum menjual atau membeli sesuatu, Catherine harus pergi dulu supaya harganya berubah. Analoginya Catherine mirip dengan ibu-ibu di pasar ketika membeli baju, yaitu ketika ada ibu-ibu menawar dan pembeli tidak memberikan bajunya, maka ibu-ibu itu akan pergi supaya dipanggil oleh si penjual. Kurang lebih begitulah gambaran mudahnya. You're not mad? Well, some people are. If they're convinced that you will actually... Sales strategy. Kemudian Catherine pun akan membantu Anna untuk mendapatkan pekerjaan, namun bukan di posisi sebelumnya. Sampailah mereka bertiga di Erwins, Anna pun hampir diusir oleh mereka semua. Namun setelah Catherine mengatakan kalau Anna bersamanya, seketika mereka semua pun terdiam. Di situ Catherine akan melanjutkan penjualan lukisannya jika Anna yang menjadi ketua lelangnya. Mereka pun sangat terkejut. Namun apa boleh buat karena Catherine ini adalah orang yang punya kuasa di Erwins melebihi Arnold, mereka pun cuma bisa nurut kepada Catherine. will manage the auction for me.
Do we have a problem? Nope. Pergilah Catherine dan Julian. Semua orang pun langsung menuruti perkataannya Anna. Kemudian Anna pun langsung memecat satu orang, yaitu Gerard. Gerard. Claire. She's done more for this company. Claire stays. Yeah. Dari sini Claire pun tambah yakin dengan potensinya Anna. Karena meskipun Anna sudah direndahkan oleh Claire dan yang lainnya, namun Anna tetap profesional, yaitu memecat orang yang suka menjilat dan tidak menghasilkan laba bagi galeri mereka. Kemudian Anna pun rembukan lagi dengan Claire, di mana Anna akan menaikkan harga lukisannya. Claire yang mendengar itu, ia pun sangat senang dan yakin kepada ketua barunya, yaitu Anna. What the fuck is going on? Wrong. Actually, I do agree. Di esok harinya, mereka pun bersiap untuk lelang. Lalu setelah semuanya siap, lelang pun dimulai. 90 million. Thank you, madam. 100 million. We do 130. Now, with the lady, 140. A record total proceeds 200. Kini lelang pun sudah selesai. Lukisan profil sudah terjual semua. Mereka berhasil mencetak rekor penjualan terbesar sepanjang sejarah. Total uang yang masuk sekitar 250 juta pound. 1 pound 20.000 rupiah. Jadi silahkan kalian hitung sendiri berapa itu 250 juta pound. Kemudian Catherine dan Julian pun menemui Anna. Mereka pun kini yakin kalau Anna memang berbakat dan Catherine juga sudah melihat itu waktu pertama kali ngobrol dengan Anna. Kini mereka sudah dapat banyak sekali uang. Tentunya komisinya Anna dan kawan-kawannya Anna bukanlah main-main kali ini. Kemudian Anna akan menemui Will, yang dimana Will sendiri kini sedang memberikan motivasi kepada anak didiknya yang akan bertanding. Jika mereka semua menang, maka Will akan mentraktir mereka es krim. Dan nantinya mereka bisa sesuka hati memakan es krim itu yang berarti unlimited. Kalau perlu sak bakul-bakule Will akan membelikannya untuk mereka semua, asalkan mereka menang pertandingan. Sampailah Anna di lapangan. Will yang sudah tahu siapa Anna, ia pun bersikap biasa aja. Will marah pada Anna bukan karena Anna yang tidak punya apa-apa dan Anna yang kere, tapi Will merasa kalau Anna adalah seorang pembohong. Anna pun menjelaskan semuanya secara jujur di situ. Lalu meskipun Will sudah mendengarnya langsung dari Anna, Will pun berharap kalau mungkin suatu saat nanti Will akan melihat jati diri dan pribadinya Anna yang sebenarnya. Lalu Will mengatakan selamat tinggal dan lebih memilih ke bakul es krim karena anak didiknya menang pertandingan. Kemudian film pun diakhiri dengan Anna yang sudah di New York dan sudah mempunyai galeri sendiri. Kini adalah hari peresmian galerinya Anna. Semua orang pun datang, namun tidak dengan Will. Lalu setelah acara selesai, tiba-tiba Anna melihat hiasan di pesawat yang pernah ia curi. Dan tak lama kemudian, Will pun datang melamar Anna. Dropping off your bags at my place. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah meskipun hidupmu dicaci maki, banyak rintangan dan hilang arah tujuan, namun ketika kau mampu berani jujur, maka jalan mulus terbuka lebar untukmu. Lalu seperti biasa saya Bang Anu mengucapkan thank you for watching, see you in the next video.